Catatan Haidar Alwi. Rakyat Indonesia harus belajar dari kisah Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi adalah pemimpin yang dicintai 90% rakyatnya dan akhirnya hancur oleh 10% pengkhianat. Hati-hati, Indonesia sedang dan akan dibuat seperti Libya, Irak, Suriah, dan Yaman. Muammar Gaddafi adalah pemimpin yang pro akan rakyatnya, namun jadi korban propaganda kapitalis Barat dan Zionis. Baik atau buruk, Gaddafi hanyalah seorang Bedouin yang lahir dalam tenda. Ia membenci kemiskinan dan korupnya dunia Arab, yang didominasi dan dieksploitasi oleh AS, Perancis dan Inggris. Ia juga merupakan pendukung Palestina, Nelson Mandela, Tentara Republik Irlandia dan separatis Basque. Kini rakyat Libya menyesal telah menggulingkan Gaddafi. Libya telah hancur, Libya telah dalam genggaman Barat NATO. Rakyat menjadi budak, yang menikmati adalah elit-elit yang rakus kekuasaan. Pilihan revolusi jauh dari harapan. Ketika kami berdemonstrasi menjatuhkan Gaddafi, kami bermimpi akan menikmati kekayaan negara ini. Sekarang kami menyesal. Begitu ungkapan penyesalan rakyat Libya kini. Kini kami dikelilingi oleh penjahat dan gembong yang haus perang, dan haus akan minyak. Kehidupan sangat susah, kemiskinan meningkat dan siang malam kami hidup dalam ketakutan. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Belajarlah dari pengalaman dan belajarlah dari sejarah. Cukup sudah Libya, Irak, Suriah dan beberapa negara di Timur Tengah yang hancur dan seluruh rakyat yang terlibat menghancurkan negaranya menyesal yang sudah terhasut propaganda Barat fitnah hoaks. Indonesia tak boleh mengikuti jejak kehancuran akibat kebodohan dan kekonyolan dari Libya. Negara kita mempunyai pemimpin yang berani. Presiden Jokowi membuktikan itu semua kepada rakyat Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, DSB Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak awal 2020. Namun Presiden Jokowi tetap mempunyai pendirian kuat mengenai kebijakan larangan ekspor biji nikel. Sekalipun dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di laporan panel Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, DSB Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Presiden Jokowi akan tetap melanjutkan pelarangan ekspor biji nikel yang sudah diberlakukan sejak Januari tahun 2020. Menurut Presiden Jokowi, penghentian ekspor nikel menjadi semangat untuk memperbaiki tata kelola tambang di tanah air dibarengi upaya menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri. Presiden Jokowi memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa, UE, merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja anti-karat stainless steel di negara-negara anggota blok tersebut. Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan. Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan. Indonesia menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Presiden Jokowi berharap ketika kita ekspor nikel, kita ekspor ketika barang sudah setengah jadi atau sudah jadi. Agar Indonesia mempunyai nilai tambah ketika diekspor. Oleh sebab, saya Haidar Alwi mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasannya kita harus bangga kepada pemimpin kita. Pak Jokowi berusaha menyelamatkan aset bangsa yang selama ini sudah banyak terampas oleh negara barat. Jangan sampai Indonesia terprovokasi oleh pihak luar. Indonesia harus belajar peristiwa di Libya, ketika Libya ditekan oleh pihak barat karena negara barat ingin menguasai minyak bumi, dan rakyatnya sampai terprovokasi hingga sekarang mereka sangat menyesal. Indonesia tidak bisa ditekan oleh negara manapun. Kita negara kaya raya yang mampu berdiri di kaki sendiri. Rakyat harus bersatu padu untuk kemakmuran negeri ini. Jangan ada lagi istilah kadrun, kampret, cebong atau apapun itu istilahnya yang mengarah kepada perpecahan. Kita pasti bisa membangun negara ini bersama-sama dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kemaslahatan bersama untuk kesejahteraan anak cucu kita di masa depan. Terima kasih, salam toleransi.